Nah, tapi kalau memang misalnya punya uang sendiri gitu ya, tidak meminjam, kemudian tidak ada embel-embel lainnya, mungkin yang paling sederhana atau perhitungan cepat gitu ya, untuk perhitungan cepat saat itu gitu ya, untuk mengestimasi kira-kira ini berapa tahun sih. Nah itu, bisa digunakan kayak simple payback period. Kemarin kan ada banyak ya yang ditampilkan ya, pasti banyak gitu, ada LCC, ada NPR gitu ya, ada ROI dan lain-lain ya. Dan, terkadang kita juga harus mengkombinasi tuh biasanya. Nah, ketika mengkombinasi atau ada apa ya, integrasi misalnya kalau simple payback period segini, kemudian pengen tahu nih, balik modalnya berapa lama gitu ya. Nah, semua metode nanti pada akhirnya bisa jadi dibandingin tuh. Saya kalau punya duit sendiri gitu ya, kalau saya minjem, nanti kira-kira mana yang terbaik gitu ya. Apalagi kita tahu yang namanya, minjem gitu ya, ada bunganya, kemudian ketika Ya, ya. kita melakukan, apa ya, maintenance dan operasional atau istilahnya umur pakai dari alat itu kadang-kadang juga unpredictable tuh. Apalagi kalau yang udah belajar, P2M gitu ya, kita kan bisa mengestimasi tuh kira-kira kapan dia harus di-maintenance gitu ya, dan kapan dia misalnya, beberapa part ini rusak gitu ya, sehingga tidak akan mengganggu yang namanya pemasukan gitu ya. Karena hitungan kita di awal itu kan statik ya, dalam artian semua nanti juga baik-baik saja. Misalnya, ya oke mesin jalan sehari misalnya 12 jam, kemudian, running seminggu 5 kali gitu ya, 2 hari libur. Nah itu kan sederhana ya, padahal ketika kita bicara aktual, nanti bisa jadi mesin kita sebenarnya sehat-sehat saja, tapi yang lain rusak sehingga akhirnya downtime ya, nungguin gara-gara nggak ada, Spare part. eee, berkesinambungan dari proses produksi yang sebelumnya tuh. Nah itu juga Hmm. jadi masalah dan itu yang harus gitu ya diantisipasi ketika kita menganalisis gitu ya secara finansial. Banyak banyak parameter gitu ya kalau kita bicara finansial, tapi paling enggak basic gitu ya atau hal-hal yang apa ya, fundamental itu kita pelajari. Kemudian udah banyak software-nya juga seingat saya gitu ya. Bahkan sekarang, bisa kita taruh di AI saja gitu ya, ditunjukin gitu ya, bahkan dikasih alternatif nih analisa ini analisa ini analisa ini gitu ya. Nah, kalau yang di-share sama Prof. Nas gitu ya, yang di-share tadi itu, ini kecil banget ya, nggak bisa di-zoom ya? Wah, Bisa Pak, lihat. bisa nggak? Nah, oke. Nah, yang kedua ini adalah kalau kita lihat dari materinya ya, yang pertama adalah identifikasi gitu ya, why marginal cost of energy must be used in calculating saving. Pasti gitu ya, kan kita lihat, yang namanya keuntungan gitu ya, maka itu adalah marginal cost gitu ya. Lalu identify why blended rates are pitfall when calculating saving. Apa ya, pitfall itu apa ya? Tolong dicek pitfall itu apa ya? Identify why blended rates. Nah ini juga nih, kombinasi-kombinasi gitu ya. Eee, Halo pitfall apa ya? Ada yang tahu artinya pitfall? Coba dicek deh. Oke Jadi lanjut. kayak Nah, bahaya yang nggak terduga gitu Pak. oh kayak yang tadi saya sampaikan, misalnya tiba-tiba ada risk gitu ya, ada ketidakpastian. Nah ini uncertainty yang memang harus dimasukin tadi ya, misalnya kalau Anda terlalu ini kalau statistik konfidensial lah bisa dibilang gitu ya, mungkin gitu ya, menurut saya gitu ya. Kita coba dicek lagi. Jadi seberapa confident gitu ya dengan analisis finansial yang kita sampaikan gitu ya. Mempertimbangkan misalnya bunga dalam 5 tahun ke depan nggak akan gitu ya. Atau kita bicara penurunan mata uang juga kan mempengaruhi sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara saat ini gitu ya, dengan ketidakpastian, ekonomi misalnya, itu akan mempengaruhi apalagi kalau transaksi kita pakai USD ya.
Nah, itu keuntungan kita di sini masalahnya bukan USD gitu ya, rupiah. Nah, nanti ketika bayar hutang, transaksi dan lain-lain pakai USD, itu akan sangat berpengaruh. Ini, nggak usah pakai Excel gitu ya. Mungkin kalau yang, advance lagi Anda bisa pakai Python gitu ya. Jadi sehingga tinggal dimasukin parameternya, lalu dia otomatis, mengkalkulasi gitu ya, bahkan mungkin nanti mencari mana yang lebih lebih optimal gitu ya. Lalu, ya kita juga harus depreciation, kemudian tax credit gitu ya. Nah, depresiasi eee, ini juga akan sangat mempengaruhi gitu ya. Kemarin ada yang namanya salvage ya. Iya, Salfate, Pak. Ada. Nah, itu kan ada hubungannya ya. Sampai pada akhirnya harga Jadi, ya. harga barang Nah, kita tuh kalau udah udah nggak dipakai lagi mau dijual barang istilahnya sih second hand lah ya, barang bekas, itu nilainya berapa gitu ya. Nah, depresiasi ini juga sebenarnya, eee, banyak ada beberapa metode gitu ya menghitungnya ya. Kalau semakin akurat ya Anda semakin semakin tahu gitu ya pada akhirnya nilai, eee, investasi kita gitu ya pada suatu mesin gitu ya atau suatu suatu peralatan yang kita beli atau komponen lah paling nggak misalnya tambahan di sistem utama, nah itu akan mempengaruhi, pada akhirnya keuntungan gitu ya dari apa yang kita lakukan, terkait investasi di awal. Oke, boleh next Gen. Gandhi Tech. Sampai habis aja dilanjutin biar muncul semuanya. Oke, nggak apa-apa, next aja introduction ya. Oke, kita ke marginal cost, of energy. Oke, nah, eee, ini kan sebenarnya bicara keuntungan gitu ya. Ya balik lagi, tadi yang saya bilang, ketika kita berinvestasi di awal semuanya terus steady atau statik ya dalam artian, padahal kalau kita bicara efisiensi dari si mesin yang kita, eee, propose gitu misalnya, oke kalau kita mau ada penghematan maka kita mengganti mesin dengan yang efisiensinya jauh lebih lebih tinggi gitu ya, sehingga ada margin tuh dari sisi energy consumption gitu ya, sehingga lebih sedikit, maka nanti ada penghematan di situ, lalu ada uang di situ. Nah, padahal kalau kita bicara efisiensi, apakah sistem tersebut akan memiliki efisiensi yang sama? Enggak, gitu ya. Karena tergantung dari situasi dan kondisi. Bahkan mungkin, sistem ini dipengaruhi oleh, lingkungan dalam artian temperatur lah, atau kelembaban gitu ya, atau kualitas listrik dari, listrik yang disuplai di daerah tersebut gitu ya. Karena ketika sumbernya tidak bagus gitu ya, maka akan mempengaruhi nih kerja dari sistem kita. Lalu nanti balik lagi berapa lama sistem ini jalan gitu ya, dalam setahun, sebulan gitu ya, atau sehari, balik lagi itu akan mempengaruhi. Lalu cost energy depending on the time of day and time of year, yes. Ya harga gitu ya, harga energi seperti yang Protna sampaikan minggu lalu, jangan-jangan gitu ya penghematan karena harga energinya lebih murah gitu ya, atau jangan-jangan penghematan kita jadi lebih sedikit gara-gara, sebentar ya, sebentar saya ada telepon,
Halo, halo, kedengaran suara saya? Dengeran Pak. Oke, oke jelas ya. Nah ini yang saya ingatkan kembali gitu ya, ketika nanti menganalisa. Nah hal-hal ini yang kalau bisa, apalagi kalau misalnya kalau setahun sih gampang ya, udahlah nih kita abaikan gitu yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau investasinya sampai 7 tahun, 10 tahun ini perlu dipertimbangkan matang-matang nih gitu ya. Karena akan mempengaruhi, istilahnya apa ya, balik modal gitu. Udah investasi 10 miliar, katanya 7 tahun balik modal ya ternyata sampai 10 tahun nggak balik-balik gitu ya. Karena salah estimasi terkait ya ini gitu ya, efisiensi, running hours, kemudian biaya energi gitu ya. Nah ini emang nah di kita, di negara kita ini hal yang dynamic gitu ya. Itu nggak Pak Asep? Dinamis nih di Indonesia gitu ya. Apalagi kalau bicara, cost energinya nggak cuma listrik, dia misalnya pakai gas juga, Iya. dia misalnya pakai yang lain gitu ya, BBM, fuel gitu ya. Ya Anda tahu sendiri gitu ya, naik turun itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Ya pengalaman Pak lah di lapangan gitu ya, seperti apa gitu ya. Ya, artinya gini, Pak, ketika kita misalnya contoh kasus ada satu perusahaan di MM2100, awalnya dia mau dengan yakin ya, dia menggunakan tenaga listrik dari misalnya genset, Pak. Dia tidak ambil dari misalnya PLN atau dari Cikarang Listrindo. Tetapi tiba-tiba ini energinya dia meledak ketika si harga solar untuk industri itu naiknya nggak kira-kira gitu. Itu juga yang Mhm, menyebabkan akhirnya kan nilai proyeknya terganggu, Pak. mhm, Gitu. Itu salah satu nah, misalnya ketika melakukan mengambil keputusan untuk menggunakan tenaga ya, jadi elektriknya diambil dengan mengandalkan genset ke ujung-ujungnya. yes, nah itu dia. Eee, Mungkin harus ada plan plan B, plan C gitu. Jadi nggak cuma harga Pak Asep ya, nggak cuma harga. Pengalaman beberapa kasus di industri yang lain, supply-nya terbatas Iya, atau betul, dibatasi, ketersediaannya ketersediaan yang repot. tiba-tiba itu nggak ada gitu. Pengalaman kita di industri yang dia sangat tergantung sama gas, tiba-tiba pasokan gasnya dia bisa bayar gitu, Ya, dia punya uang tapi pasokannya itu tidak ada. Nah, padahal kita udah menyarankan, "Oke ini pakai misalnya boiler yang gas, daripada batu bara," bisa tiba-tiba gasnya dibatasi, habis investasi kita gitu. Harusnya balik iya, modal, ya rugi akhirnya gitu. Oke, untuk itu memang saya nggak tahu ya, harus dilihat kebijakan gitu ya, dan kepastian supply tadi gitu ya, kepada ya produsen yang memang mensuplai itu. Kalau gas ya PGN tanya gitu ya, atau kita berkontrak yang jelas sama mereka gitu ya. Kita dapat informasi yang jelas yang bisa kita jadikan referensi ketika nanti kita melakukan perhitungan atau financial analysis. Ya boleh di-next kan? Kalau ada pertanyaan atau yang mau tambahin silakan. Oke, ini kalau kita lihat apa nih, marginal cost of energy gitu ya. Kira-kira tuh dilihat harga energi per kWh-nya berapa, di rata-rata sama dia gitu ya. Karena memang iya, nah nanti akan kita temui nih gitu ya. Tapi kalau mau apa ya, mau apa ya, lebih akurat analisisnya, maka memang dipisah-pisah gitu ya. Di bulan ini bisa atau di jam tertentu karena biaya listriknya beda, kita bisa dibuat dinamis gitu ya terhadap perubahan
terhadap perubahan waktu gitu atau terhadap perubahan dolar atau apalah. Sehingga harga energi atau marginal cost yang kita hitung tadi memang mengikuti perubahan itu gitu ya, nggak fix. Tapi kalau mau gampang, ya kayak gini gitu ya, maka rata-rata energinya di rata-rata gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, next ya. Marginal cost. Oke, ini apa tadi materinya ya? Blended rates ya. Blended. Oke, kalau kita lihat di sini gitu ya, ada beberapa parameter gitu ya, ada demand, consumption gitu ya, sama other charge. Coba di next dulu kan. Saya enggak. Oke, stop di sini. Oke, artinya apa ini? Rate pemakaian. Next dulu kan, Berarti ya kalau dilihat di sini sih blended itu ya total energy cost dibagi sama total consumption gitu ya. consumption. Berarti apa? Rate pencampuran apa ya? Rate Jadi, energi yang heeh, dipakai jadi campur energinya nggak hanya satu. coba next dulu. Ini kok bisa next saya kan? 9 connection fee demand charge jadi 90. Oke, saya nggak tahu itu ada yang bacaan plus 20.000 connection fee and demand charge. Itu kayaknya Ya biaya itu biaya biaya selain, koneksi Pak. Kalau di ah, PLN kan kita biaya yes. koneksinya itu. Selain pemakaian kan kita ada misalnya tarikan atau misalnya dia harus connect kan bayar tuh Pak. Hmm. Itu Atau bahkan, dimasukin ke situ. atau bahkan nanti ada yang namanya biaya penalti. Nah, kemungkinan atau sewa apa gitu, sewa alat Nah, atau apa gitu kayak gitu Pak. jadi istilahnya nih gross gitu ya, dalam artian ya semua biaya yang keluar gitu ya, akibat Betul. memang kita menggunakan itu ya dihitung gitu ya, jangan sampai nggak kehitung. Makanya dibilang total tadi gitu ya. Sehingga ternyata gitu ya, yang tadinya harga PLN misalnya ya, anggaplah harga PLN cuma 70 harusnya kan ya, per 1 juta kan, Mm-mm. 0,07, ternyata harganya jadi 0,09 gitu ya. Nah, sehingga balik lagi harga energi yang nanti kita, eee, gunakan gitu ya untuk perhitungan, maka semuanya kita masukkan agar analisa kita gitu ya lebih lebih akurat lah. Next. Saya ada delay ya kayaknya ya, Gan? Boleh naik Gan? Oke, nah sehingga memang pada akhirnya gitu ya, kalau kita lihat ada biaya tambahan tuh sebesar $200 yang sebenarnya itu, eee, tadi dia bilang apa sih, demand sama, connection ya. Iya. Oke, next again. Oke, di next-nya ngapain? Nah ini di Excel gitu ya, coba dibuka Excel. Excel kan ada ya, mmm, ini tuh pakai apa dia ya? Ya itu pakai itu Ada kan tuh. ya? Iya. Nah itu buka tuh.
Oke, saran saya Anda semua ini ya, dicoba. Karena pas UTS nanti nggak familiar gitu ya, maka waktunya habis nih buat klak klik gitu ya, atau nggak bisa malah. Kalau kita Coba kan buka kan itunya kan. Lagi Itu load, tuh, kayaknya loading. iya itu tuh ada di. After tag case. Nah itu ada before tax, ada depresiasi. Naikin mas, ke atas mas. Ada soalnya. Nah itu tuh. Nah, iya. Nah, ini bisa di-download berarti ya semuanya, nanti coba di-download, dicoba-coba aja gitu ya. Nah, ini ada contoh gitu ya. Kita beli thermal energy storage yang umurnya gitu ya, usianya kira-kira 8 tahun. Kemudian harganya di 160.000. Ini apa, pound sterling apa euro ya? Euro pak. Euro ya, euro. Iya. Kemudian savingnya 45.000 per year gitu ya, sebelum pajak. Nah, salvage value-nya tuh 0 gitu ya. Lalu what is after tax cash flow each year if your tax rate is 20%? Nah, itu tinggal dimasukin aja sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini di tahun ke-8, coba lihat itu yang ada hijaunya gitu ya. Itu running total after tax bla bla. Masih minus ya. Before tax. Oke, kalau kita lihat di sini gitu ya, investasinya berarti kan 160.000 ya, kemudian return-nya 45 tapi belum tax. Nah, kalau ada tax-nya, itu ada, coba tolong diklik deh kan, yang di kolom B baris ke-13. Baris ke-13 di atas, annual return-nya. Nah, coba di double klik deh. Oh, ini ada rumusnya udah ya. B17, coba B17 mana? Oke. PMT itu apa ya? Rate and per PV. Ini ada rumusnya gitu ya dari Excel ya. Dengan period Ya. 8 tahun, kemudian tax-nya 20%, maka annual return-nya otomatis jadi, coba tadi berapa kan? 35656. Nah, 41.000. Berarti berapa tuh yang hilang per tahun? Lumayan. Kalau 20%. Sebesar sekitar hampir 4.300 lah ya. 3.300 ya. 3.300-an hilang gitu ya. Nah, kalau after tax interest-nya coba diklik, dikecilin aja kan coba 10%. Nah, Anda lihat gitu ya. Pajak itu akan sangat sangat membebani gitu ya, bisa dilihat ya. Kalau tadi 20% aja gitu ya. Makanya memang tax itu kalau udah hitungan yang nilai-nilainya besar gitu ya, investasi dan lain-lain, itu luar biasa gitu ya. Oke. Nah, kalau yang years 18,6% itu apa hitungannya? Coba di IRR. IRR tetap, oh ini kembali modalnya dalam setahun. Tapi kan tuh annual return-nya jadi 29, kenapa ya? Yang mana Pak? 29. Apa saya salah ya? Artinya. Oke, back. Oke, kalau IRR itu kan sebenarnya
keuntungan dibagi sama modal ya. Baik kan, coba di close. Oke, itu annual return-nya malah jadi ini ya, malah jadi kecil ya? Atau return tuh maksudnya yang uang dikembalikan atau apa ya? $60. Dan ini bisa dibikin 2 gak? Ada Depreciation-nya, sheet-nya coba dibuat copy deh. Nih Pak. Bikin 2 ya, di sini juga. Yang satu 10%, satu 20%. Terus hasilnya dibandingin di copy. Itu ganti 20%. Oke. Nah, tabelnya yang ini, tabelnya aja. Copy. Terus taruh di depreciation. Ini di value aja biar ini. Kalau 20% itu titik koma tadi, ya. Yang komanya biar ada kan. Kasih koma, lambang koma. Sebelahnya lagi. Sebelah kiri. Sebelah kirinya, decimal. itu dia. Oke, 33 ya. Depresiasi. Tadi INF pun saya juga cek. Oke, diskon rate itu penyusutan ya sebenarnya. Coba dicek ya. Penyusutan ya. Hmm. F8 ditambah F8 ditambah Diskon rate itu maksudnya penyusutan nilai mata uang ya. Saya nggak bisa ngotak-ngatik Excel-nya ini. Excel-nya di share di grup nggak? Boleh Pak. Iya, share aja ya. Oke, eh kalau yang lain coba dicek juga dong. Coba lihat juga sih ini Excel ini nih. Akan 45 deduction depression-nya sama. Yang bikin dia beda discounted after tax cash-nya. Kalau dilihat di before tax-nya kan, before tax dan tax credit-nya apa ya? Yang di sheet bawah, klik before tax sama tax credit tuh yang paling bawah. Ya itu ada hitungan sebelum tag sama sesudah tag, Pak. Yang satu 0, satu 10% gitu. Ya jadi yang di ininya tuh ada penjelasannya dulu kalau before tax ininya hasilnya begini gitu. Coba klik deh kan. Coba cek di ini di before tax. Itu yang di bawah kan. Di sebelah Di, depreciation. di Iya bawah kan? tuh sampai depresiasi di bawahnya. Dia kolomnya sedikit sih kalau di before tax.
Yang sheet, nah itu dia. Nah, tuh ini nilai before tax-nya. Jadi dia nunjukin nilainya berapa. Kalau tax credit sama-sama depresiasi ya? Iya. Nah, baru depresiasi, hitungan depresiasinya. Oke, nanti coba dicek aja, saya juga baru lihat ini, nggak terlalu familiar. Tapi yang pasti tinggal diikutin aja, kemudian coba dicek lagi gitu ya, bisa jadi, kadang-kadang ada yang salah gitu ya, coba dicek lagi aja. Oke, kita balik ke materi dulu deh kan. Benar, Pak. Setuju. Ya, mhm. Sip. Oke. Nah, ini tadi Excelnya ya yang, kita tadi kita cek ini ya. Ini yang sudah ini after tax nih berarti ya? Yang tax-nya 20% ya berarti ya? Oke, boleh next. Maksud saya dijalanin lagi coba, ada informasi apa? Nah, depresiasi initial cost. Oke, depresiasi itu adalah initial cost tadi berapa? 160.000 gitu ya. Kemudian depresiasi periodnya, yang dimaksud sama depresiasi periodnya yang mana? Yang 8 tahun dari mana jadi 20.000. 160.000 dibagi sama 8. 8 gitu ya. Pak. Iya, dapat. Nah, berarti kan semakin, lama usianya berarti semakin depresiasinya Iya, semakin kecil gitu ya. Tapi ini kok 40.000 sih? depresiasi. Oh, yang 20.000 ya? Sorry, oke, 20.000 ya, udah 20.000. Berarti kan setiap tahun dia berkurang 20.000 gitu ya? Iya, nilai Oke, depresiasi. ada pertanyaan sampai di sini? Oke, pertanyaan saya kalau ada pertanyaan running total itu apa ya? Kalau kemarin mah running total itu jadi jumlah yang awal Pak nilainya yang dari cash out misalnya atau 160 itu nanti ditambah ininya yang after diskonnya itu Pak. Tapi artinya running total itu apa ya? Penjelasannya kemarin itu nggak sampai ke running total. Coba saya cek. Tapi kalau ininya sih penjumlahan dari minus Kalau saya 100 itu. kalau saya lihat sih ya itu sebenarnya cash flow ya. Tapi kalau yang di sebelumnya, yang si Janet cash flow ceritanya lain lagi, Pak. Pengertiannya. Iya, cash flow itu kan Adalah. total semuanya gitu kan. Kalau yang saya Iya, pahami gitu ya. Ini iya Cash Pak, sih. flow itu ya kalau hmm, dari Google Pak, sorry Pak, motong. Itu hmm. kumulatif dari atau jumlah semua cash inflow dan outflow untuk spesifik waktu tertentu. Kalau misalnya di sini kan di soalnya kan spesifiknya 8 tahun. Jadi seharusnya kalau misalnya spesifik year-nya 10 tahun seharusnya running totalnya jadi positif sih Pak. Harusnya. Maksud saya berarti kan artinya running total ini adalah
Iya, pemasukan sama pengeluaran dijumlahin gitu kan. Intinya sekarang masih minus kan cash flow-nya. Iya, Iya benar Pak, minus Pak. Betul kan? Jadi kalau Iya, 9 jadi tahun ya tinggal dikurangin nanti kemungkinannya apa masih minus atau kemungkinannya sih enggak, udah nol mungkin di 9 yes. tahun. Iya, atau Ya tax-nya yang tadi plus saya bilang maksudnya. dikecilin tax-nya kan. Ketika tax-nya tadi dikecilin 10%, bahkan di tahun keempat saja udah positif nilai duitnya gitu ya. Oh iya pasti. Kalau dikecilin kan berarti Oke. pendapatannya lebih gede Hmm. kan? Heeh. Yes. Oke, jelas ya. Iya, Oke. nanti dari mana Anda bisa yang penting sebenarnya bukan Excel ini gitu ya, persamaan ini sudah valid gitu, udah pasti, gitu ya. Betul nggak, Pak Sep? Udah Benar. pasti nih Excel-nya. Yang nggak pasti ya Pak, yang nggak pasti adalah gimana caranya kita tahu ini benda bisa 8 tahun ya bekerja. Iya, Nih, saving kita nih, pajak kita gitu ya, tax ini iya, gitu ya, di tahun kedua, tahun ketiga berapa nilainya, itu yang kita harus predik gitu ya, iya berdasarkan betul. ya berdasarkan ya knowledge dan experience pastinya. Oke, boleh next ya? Berdasarkan naik turunnya pajak mungkin Pak di Indonesia atau apa bunga kayaknya bunga juga bank mempengaruhi kali. Iya, investasi arah ekonomi lah Investasi ini. precision tax credit. Oke, bisa dibaca lah ini, coba di nextin dulu. Kita baca next. Maksudnya di sampai habis coba. Oke, oke. Nah ini Tax kredit. tax creditnya 20 kali initial costnya 100. Jadi 20 dikali Oke, poin pentingnya adalah yang di bawah gitu ya. 10 dong. Ketika ada tax kredit, maka depreciation basisnya itu menjadi initial cost gitu ya. Diambil sama tax kredit dikali initial cost dibagi dua. Dari mana ini ya rumusnya gitu ya. Oke, kalau kita lihat gitu ya. Tadi ada kan di Excel ini ya sebenarnya depreciation basis kalau ada kreditnya, maka kalau misalnya kalau misalnya tax kreditnya nol gitu ya, berarti kan nilainya jadi nol semuanya ya. Sehingga depreciation basisnya adalah ya initial cost. Nah, kalau misalnya ada tax kreditnya ya initial cost-nya jadi apa? Jadi depreciation basisnya jadi berkurang tuh. Sehingga kalau tadi balik ke atas gitu ya, yang kita bisa tahu tadi kan kalau depresiasi itu total nilai project dibagi sama usia dari siapa? Usia dari si alatnya gitu ya, atau di mesinnya atau dari komponen itu sendiri. Nah, sehingga kalau kalau ada pajak dan lain-lain sebenarnya kan initial cost-nya jadi bertambah gitu ya. Sehingga kalau jadi lebih besar dibagi sama 8, ya pengurangan depresiasinya makin besar tuh sebenarnya per tahun. Ya secara matematik gitu ya. Oke, next. Ini kok jadi ya 30 kali initial cost basic pay. Kok beda ya? Dia ininya apa namanya beda Pak Oh, ini tuh nilai ininya. deduction-nya gitu ya. Kalau Ya kalau tax tax kreditnya kreditnya. dibesarin, deduction-nya jadi lebih Ya kecil. Kalau tax kreditnya 20%, berarti berapa tuh nilainya? 160 kali 20 berapa sih? 160.000 kali 20 bagi 2 gitu ya. Kalau yang atas sih kalau depreciation basisnya jadi 20 ya? ya ya contohnya ini berubah soalnya Pak yang tax kredit yang di tabel ini. Enggak kok, kenapa depresiasinya, kenapa dia dia malah
saya kan tadi salah ya, kalau saya tuh jadi lebih besar. Kan saya pikir inisial cost-nya jadi lebih besar ya. Oh, oke. Inisial kitanya jadi 136 ya, kalau 30% ya. Ya, jadi 15% kali Kalau ini saya khawatir 1. yang diskusi cuma saya, Gandhi, Pak Asep, yang lain pada Benik mana Ben? Nggak ada Benik kayaknya nih ya. Saya absen ini nih. 3. Oke, kita cek yang lain yang hadir apakah mengikuti ya. Oke, Belinda. Hadir nggak Belinda? Halo Belinda. Halo Belinda. Nggak ada dong kan. Ini. Satu Jadi nih. depresiasi basisnya benar. Win, Darwin ada gak? Darwin? 136.000. Hadir Pak. Win, gimana Win? Bingung Pak saya Pak. Depreciation. Wah, bingung apanya Win? Oke, halo Pak. Selamat. Yes, kenapa Zidan? Maaf Pak, saya mau nanya, itu tax credit 30% dari mana ya? Oh ya, dia asumsinya adalah misalnya kalau tax credit itu 30%. Oh, Itu asumsinya dia. Nah, tadi kan kalau di Excel yang kita lihat kan awalnya 20% ya. betul. Nah, itu diasumsi aja. Nah, Oh, tadi iya. pertanyaannya adalah kenapa depresiasi, Pak? Tapi tax credit itu artinya saya takut salah tax credit. Coba dicek tax credit itu pengertiannya apa sebenarnya secara ekonomi? Yang aslinya tax credit 30, tapi Saya salah paham nih sama istilah ekonomi. Coba deh. Jangan saya mikirnya ya tax gitu ya. Ini istilah kredit, kalau kredit dari bank itu kan debit buat kita gitu ya. iya. Debitnya kita, kreditnya bank gitu. Ini kreditnya kredit siapa nih? Saya takut salah. Coba dicek ya. Apa sih yang dimaksud sama tax credit gitu. Kalau di Google insentif sih Pak. Oh, insentif. Jadi justru malah untung buat si investor dong. Buat si kalau kita mau investasi dong. Semakin besar malah makin bagus ya. Oke, oke, oke. Iya, Pak. Oh, saya pikir nah kan tax yang terbalik nih dari apa yang tadi saya jelasin. Oke, jadi tax credit ini adalah semacam insentif berarti ya. Berarti semakin besar tax creditnya, semakin semakin besar potongan dari semakin besar inisial investasi yang akan dikeluarkan gitu ya. Misalnya kalau initial cost-nya 160.000 euro, tiba-tiba dapat tax credit-nya 30%, maka dia cuma berinvestasi sebesar 136.000. Kalau 20% maka gitu. Makanya tadi kalau tax credit-nya 0%, maka ya investasinya tetap di 160.000 gitu ya. Sehingga semakin besar tax credit-nya. Oke. Oke, coba Excel-nya yang udah bisa download Excel nanti coba dirubah-rubah aja. Ini kalau yang ada tax credit ya, bukan kan tadi ada berapa jenis coba, Gan bisa buka Excel-nya gitu. Ada tax credit, ada tax apa gitu. Ada tax rate. Rate-nya 20, tax rate-nya. Tax kreditnya 30. Soalnya ada tax rate juga gitu kan. Ada Iya. tax credit. Mm-mm. Beda tuh, kalau tax credit-nya 0, nilainya langsung minus lagi gitu kan. Tapi kalau tax credit, ini kayak ya bener sih insentif lah bilangnya gitu ya. Oke, jadi kalau tax
Kalau tax interest ada teks yang berbeda ya, tax credit dan tax interest itu opposite gitu ya. Tax credit menguntungkan si investor, kalau tax interest ya merugikan sisi investor gitu. Yang lain paham nggak? Masih bingung ini sih Pak, apa sih kan ada tax credit, kalau tax apa sih namanya tadi? Kalau tax interest kan oke, itu beda kan, itu buat perhitungan di discounted. Nah, yang saya bingung dari Excel ini ada rumus beda tax credit sama tax rate sih. Saya bingungnya itu aja, satu dipakai buat apa sama satu dipakai buat apa. Soalnya kalau saya lihat di Excel ya Pak, di Excel itu tax credit itu dipakainya itu bentar ini di mana ya? Tax credit itu dipakainya di deduction. Oh, kalau tax after tax itu tuh dipakainya di tax rate ya. Oke. Jadi Dan kalau terus. Dan kalau misalnya nggak ada tax credit, berarti deductionnya ya udah deduction aja langsung gitu ya Pak? Nggak Iya, pakai- nol berarti deduction, nggak ada pengurangan atau nggak ada istilahnya tadi insentif gitu ya. Nggak dapat insentif tuh. Insentif itu kalau Anda lihat coba jumlahin deh. Iya, berarti kalau ada tax credit itu ngegampangin si perusahaan yang ngeluarin uang ya kan. Kalau nggak ada tax credit berarti nanti si orang yang ngeluarin duit itu duit keluarnya lebih banyak ya Pak, gampangnya gitu ya. Betul, yes. Nah, ini nanti kalau pas lagi nganalisa kan kita misalnya ngaudit ke rumah sakit gitu ya. Ya nggak berani juga kita bilang ada tax kreditnya gitu ya, kecuali memang clear ketika misalnya membeli chiller gitu ya. Khusus buat rumah sakit nih ada tax kredit gitu ya dari pemerintah gitu ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu ya. Sebaliknya lah. Jadi tax credit ya menguntungkan gitu ya. Oke, next. Clear ya. Nanti dicoba itu di Excel-nya ada kalau misalnya tax rate-nya dirubah-rubah, periodnya dirubah, itu kan yang kuning yang apa namanya? Yang input ya, yang kuning. Ini ya kesimpulannya tuh ya. Kalau tax credit-nya 20% gitu ya. Next lagi. Anda lihat tuh ya. Jadi mana yang lebih bagus? Yang tax credit-nya besar gitu ya. Ya coba aja nanti di browsing tax credit di Indonesia seperti apa sih, coba beri informasi. Ini latihan lagi gitu ya. Ini research nanti bisa di-download kan? Coba ada kan ya? Kan? Ini beda lagi nih, new system nih. Sama gak? Sama aja ya kayaknya ya. Ya sama aja deh. Cuma ini ada ketambahan biaya labor, maintenance, install cost, expected life gitu ya. Berarti ada cash out yang harus ditambahin sama nilai ini gitu ya. Kan WhatsApp-nya kelihatan kan? Saving. Oke ya. Coba next dulu. Sebentar. Gini aja. Dari Excel yang tadi, ya coba di ini dong, dikerjain. Ini new system sekarang. Oh tadi kan sistem kita 160.000, sekarang 60.000, coba dikerjain. 5-10 menit lah. Ya, udah pada ini di print screen aja kan? Ini di print screen.
kemudian ditaruh di apa, di grup yang ininya aja, new system itu ya. Coba dikerjain nih, yang mau ke toilet. Mana share screen-nya? Yes. Asked to provide the impact of the project after taxes. To do that, we need to know a little about depreciation. When a business buys a the cost of the purchase is added to the total
Halo, dari kerjain? Ya, Pak. Gimana? Udah share kan? Udah. Ini udah pakai yang baru ya? Ini kok beda Excel kan? Oh, dari Protnas ya? Yang empty table-nya. Oke. Sama kok, Pak. Ini yang Protnas share ya? Yang Janet bukan? Yang praktis ya? Oh, Bukan, oke, Pak. oke, oke. Yang praktis. Praktis ya? Oke. Oke, kita lihat tadi soalnya adalah di atas itu udah soalnya emang ya, dari praktisnya emang ya. Sama, Pak. Udah Pak, sama Pak, aman Pak. Oke, nilainya jadinya berapa NPV-nya? 76 ya? 76.000. Proyeknya berapa tahun sih? 15 tahun ya. Minimum return rate-nya adalah targetnya 17% ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Yuk, Itu untuk rumus IRR dari mana ya Pak? yang mana? Yang itu iya. Yang kuning ini. Iya yang kuning yang 25%. Yang kuning itu input, yang kuning itu input. Maksudnya yang 25% Pak? Oh, itu dibagi aja antara IRR itu kan sebenarnya adalah keuntungan per tahun gitu ya, dibagi sama total nilai project. Coba, Berarti 76.000 dibagi gimana tadi Pak? bukan 76.000, harusnya yang per tahun, sama-sama per tahun. Misalnya gini, oke, kita saving 20.000 gitu ya, modal investasi kita 1 miliar. Sorry, 200, saving kita 200 juta, modal kita 1 miliar. Itu ROI ya? Salah saya? Sorry. ROI apa IRR tuh? Rumusnya ada di slide yang satu lagi sebenarnya. Bentar, saya cek.
Oh iya Pak, maaf. Saya nggak lihat ada slide sebelahnya yang udah ada jawabannya. Maaf, Pak. Ada rumusnya di situ. Bentar, Iya, bentar. Apa singkatannya saya lupa? Invest rate return ya? internal rate of return ya Pak. Oh, Oke. Ada lagi mau ditanyain? sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Yuk. Kalau dia masih mau ditanya silakan ya. Nah, yang paling penting coba dan ke MT table deh. Oke. Nah, yang paling penting adalah menentukan dari mana nih si minimum corporate rate of return itu 17% gitu kan. Dari mana kita dapatin ini kalau di aktual kondisi? Kenapa Pak? Sorry. Dari mana bank, kita? Pak. Nah, so Pak saya jawab dari bank. Apakah masing-masing bank sama nilainya? Tidak. Nah, berarti kita harus nyari yang rate of return-nya yang paling besar atau yang paling kecil kira-kira? Return rate-nya harusnya yang lebih besar. Dirubah aja kan, coba dirubah 15%. Makin Berarti bagus yang ya. lebih kecil. Harusnya Lebih kecil, kecil lah, Pak. Kalau makin Nah, bagus interest iya. mah. itu kan bunga sebenarnya ya. Iya betul, bunga, Pak. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Balik ke Schneidernya ya kan. Oke, sekarang recreating formula. Dia bilang ada yang namanya discounted cash flow di PV. Kemarin udah disampaikan ya. Udah Pak minggu kemarin. Iya, udah itu ada persamaannya gitu ya. Di PV itu adalah ya itu rumusnya gitu ya. Cuma tinggal dimasukin aja. Next. Next. Juga udah ya. Terus juga ada jadi udah next. Oke, NPV juga udah dijelasin kemarin. NPV itu apa? Nilai uang saat ini gitu ya. Kemudian kalau 20 tahun lagi berapa gitu ya, atau 10 tahun lagi berapa gitu kan ya. Ya Pak. Net next. NPV udah. Annual return juga tinggal next lagi next. Nah, ini annual return-nya tergantung tadi gitu ya. Oke, coba dilihat. Artinya apa sih? How much gitu ya. Must it save each year to return 14%. Artinya apa sih? 14%. Nilai itu apa sih artinya? Ada yang bisa bantu?
Berarti ngubah cash in-nya, Pak. Cash in apa? Cash in yang di kolom B, yang di kolom C, cash in itu. Ya berarti kan saving atau pemasukan kita harus Iya, saving-nya diubah. dirubah. Dinaikin. Bagaimana cara naikin saving atau naikin cash in? Berarti dari sistemnya mungkin efisiensinya ditingkatin. Yes, atau running hours-nya juga misalnya gitu ya. Dari sistem yang baru dibesarin. Ya banyak cara gitu ya. Maintenance-nya dioptimalkan gitu ya. Nggak terlalu banyak misalnya nggak usah 5 kali lah, 4 kali aja bisa, misal dan lain-lain gitu ya. Kalau memang yakin. Oke, next. Next. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya aman, Pak. Ya, yang lain? Aman, Pak. Oke, aman ya. Oke, ntar saya tuh ada contoh-contoh kasus. Eh, ada yang saya share deh di grup buat latihan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Hmm.